Keputusan besar yang diambil 4 tahun lalu oleh Pak Piksi dan Ibu Lili kini menjadi kisah bermakna bersama Koala. Saat ini mereka berhasil mencapai impian mereka untuk memiliki 2 bisnis yang dimulai dari nol. Inilah kisah mereka. Saya Rizky Sandi dan ini istri saya. Saya Lindi. Kalau Mitra Koala Plus dari tahun 2020, kurang lebih jalan 4 tahunan. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan asuransi. Semenjak COVID banyak pengurangan karyawan. Kalau saya dulu kerjanya di hotel, jadi COVID melanda se-Indonesia, ada yang namanya hotel pasti sepi, penerbangan kosong, tidak ada yang buat acara juga di hotel. Terus juga kita seminggunya kerja hanya 2 kali masuk, di situ kita akhirnya berhenti. Sebelum terjun Koala, kita juga ya nawar-nawarin mobil bekas. Saya jualan kue untuk cemil-cemilan teman yang ngopi lah gitu. Saya titip-titipin di warung, di kantin-kantin kampus, sekolahan. Terpikir anak juga masih kecil, kita berhenti. Kita deg-degan berduanya. Waktu itu saya lihatlah Koala, kayaknya dia di bidangnya asuransi gitu. Saya kasih info sama suami kan, mau ngetes nggak lihat-lihat Koala gitu. Kalau kesusahan sih ada. Kalau saya dari asuransi kan biasanya kita dari komputer kan, dari sistem. Kalau di Koala kan dari aplikasi. Inputnya lebih harus wajib teliti. Di situ aja sih. Sampai ditelepon oleh pihak Koalanya. Setelah dihubungin, kita diajarin cara jualan, cara nginput sih lebih ditekankan di sistemnya. Dia ngajarin ke sistemnya. Sampai kita sambil baca-baca gitu, ternyata nggak ribet sih. Ada dukungan juga lah dari BM-nya untuk kita. Kalau kita tuh pasti bisa gitu. Pertama-tama sih memang agak sulit karena kan awalnya kan orang bertanya-tanya ini nih Koala ini apa sih. Waktu jelasin sih sebenarnya mudah, orangnya mau, cuman masalah ya kantornya aja sih. Iya. Di situ yang saya dulu agak beratnya, masalah kantor Koalanya di mana. Nasabah kita tuh takut, ini kantornya nggak ada, benar bisa nggak sih diklaim asuransi ini? Ya kakak bilang ya saya punya perusahaan tapi saya dikasih ruangan sepeta untuk ruangan kerja saya dan untuk menerima tamu. Orang jadinya lebih percaya bahwa Koala ini ada, jelas tempatnya. Keadaan penjualan kita jadi stabil ya, baik. Kita diterima di kalangan nasabah-nasabah yang ada di Jambi. Kalau tantangan itu pasti banyak, namanya kita jual asuransi. Masalah tantangannya masalah klaim. Yang anehnya tuh baru nih laporan mau klaim, hari itu harus masuk ke bengkel itu mobil itu, kita bingung. Itu aja sih ya. Kadang-kadang ya surat-suratnya seperti STNK-nya lupa taruh di mana. Kalau berkas dari Koala Jakarta kita selalu arsipin, yang asli wajib sama saya. Kalau itu hilang, klaim tidak bisa diproses. Kalau di kantor kita ada memang pengurusnya, kebetulan Ya, bapak saya. kita sendiri. Istri saya lebih ke media sosial, buat seperti iklan. Saya tinggal pasang status penawaran. Ya, contohnya nih ada foto mobil rusak, jadi kan ayo diasuransikan kendaraan Anda bersama kami. Penjualan alhamdulillah sih kita lancar. Ya kita bisa nabung, bisa berinvestasi, bisa berbuka usaha. Dari hasil kerja yang kita buka usaha pertama ini sudah menerbitkan usaha yang baru lagi. Dapat hasil dari Koala, kita buka rental. Kebetulan rental ini memang sinkron dengan Koalanya. Kalau klaim mobil ada antar jemput, kadang customer butuh mobil ya kita tawarkan rentalnya Mobil kita. Kebetulan kan saya dari instansi perusahaan itu, saya memang anak trainingan dari Jakarta. Jadi teman-teman yang itu saya ajak gabung. Kebetulan orang itu mantan asuransi semua dan lihat saya penghasilannya lumayan, akhirnya pada ikut semuanya ke kita. Domain mitra kita ada yang aktif 5, Bengkulu ada 2, Padang 2,
di Bungo 1. Ya alhamdulillah kita lebih dekat sama anak-anak gitu. Jadi saya sudah fokus sama anak-anak karena kan kerjanya kita kan kayak freelance gitu ya. Jadi banyak waktu untuk anak-anak bisa sambil kerja gitu. Jadi ngurus anak bisa, ngurus suami bisa, rumah bisa, semua saya jalanin. Kita maunya majuin koala ini lebih jauh lagi. Dan itulah makna dari kisah kami bersama koala. Kalau kami bisa, kalian juga bisa.